masuk surga? Takbir. Takbir. Sekali lagi, takbir. Dengan doa, semoga nanti anak-anak kita ini kerasan dan benar-benar maju, jaya, mulia bersama Al-Quran, dan semoga nanti akhirnya bisa masuk surga. Allahumma amin. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan nanti Ustaz, saya tidak bisa menemani dari orang tua kepada lembaga pendidik. Kedua perwakilan kami persilakan. Cerita hikmah yang sangat menanjak dari Aju yang hormati wali santri ceritanya. Kalau ceritanya itu ngapa Bu Pak? Ini betul. Ini ya. Sesungguhnya aku meninggalkan Rabi'a qulubina wa ana al-layl Rabbana taqabbal 'alaina ya maulana innaka 'alal qur'ana hujjatan lana Allahumma qsi'na Allahumma bi absarina azwajina wa qina imama Allahumma wa na'udzu bika min syarril jannah nasra 'azizim muqtadir. Dilanjut dengan santri putri. Monggo. Semangat. Kita pinggir ya. Hati-hati kabelnya. ini berapa kaki? Untuk mendapatkan arahan dari kepala sekolah, kepala madrasah. Monggo. Silakan bisa dibawa barang-barangnya. Yang pertama, mohon izin memperkenalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, di sekolah Dignas namanya MPLS. Instagramnya belum. Ini harus sangat kalis. Karena kan kegiatan belajar mengajar masih Beliau diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Ibrahim ayat 37. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Allah, kata Nabi Ibrahim, ini askantu, sesungguhnya aku meninggalkan dzurriyyati, keturunanku, biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang gak ada tanaman, gak ada tumbuhan, tidak ada harapan hidup waktu itu. Kalau di Al-Hikmah kira-kira Karanggede niki gersang apa subur? Subur deh gitu ya. Ayah bunda menitipkan di suatu lingkungannya. Alhamdulillah sekarang Karanggede ini berbeda dari 10 tahun yang lalu saya di sini. Saya ke perempatan pertama kali kembali ke Al-Hikmah ini pangkling gitu. Dulu belum banyak, belum seramai sekarang, belum semacet sekarang gitu ya waktu mondok pertama kali ke sini. Namun alhamdulillah hari ini masyarakat Karanggede sudah ya
banyak gitu ya, dan dilihat aktivitasnya sudah berbagai macam. Nah, Nabi Ibrahim ketika meninggalkan keluarganya di lembah yang gersang tadi, beliau berdoa. Perhatikan doanya Nabi Ibrahim, ayah bunda sekalian. Liyuqimus shalah. Tujuan dari doanya Nabi Ibrahim adalah liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan sholat. Perhatikan, Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya di lembah yang gersang. Tujuannya bukan agar menjadi kaya, bukan agar menjadi anaknya hidup mudah, akan tetapi yang pertama Nabi Ibrahim tujukan agar anak keturunannya menjadi pribadi yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pendidikan atau pendidikan keimanan itu didahulukan daripada kenyamanan. Dan ini akan bisa kita dapatkan salah satunya dengan pesantren. Pesantren akan melatih itu. Itu kisah teladan yang kedua. Dari Nabi siapa tadi? Nabi siapa adik-adik? Ibrahim. Yang ketiga, terakhir. Kisah Nabi yang waktu kecil diasuh itu harus berpisah dengan orang tuanya. Nabi kita semuanya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan Nabi Muhammad berpisah dengan orang tuanya? Ketika di masa masih menyusui. Ibunda Aminah masih ada, masih hidup. Akan tetapi beliau melihat kondisi Mekah waktu itu kurang kondusif. Sekali lagi, Mekah itu sudah menjadi ibu kota perdagangan. Ya, artinya udah banyak budaya udah bercampur ya. Artinya untuk mendidik Muhammad yang masih kecil kurang kondusif. Akhirnya masa menyusui, karena itu adalah masa emas bagi seorang anak gitu ya. Dicarikan ibu susu, akhirnya dapatlah Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah yang akhirnya kemudian menyusui Nabi Muhammad. Dibawalah Muhammad yang masih kecil ke Bani Sa'ad, sebuah kampung kecil, sebuah perkumpulan masyarakat kecil yang masih orisinil. Di situ Nabi Muhammad mendapat pendidikan yang paripurna, mendapatkan bahasa Arab yang paling fasih, menjadi pribadi yang kuat. Kemudian dari situlah bekal Nabi Muhammad untuk kemudian menjadi Rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuk cinta itu barangkali tidak harus menggenggam ya. Tidak harus selamanya kalau kita itu cinta kepada sesuatu kita itu harus pegang terus begitu. Justru banyak keadaan bentuk cinta kita itu harus ikhlas melepaskan. Dan momentum anak-anak ayah bunda sekalian masuk ke dalam pesantren barangkali itu adalah pembuktian bentuk cinta ayah bunda sekalian kepada ananda. Ayah bunda yang bukan Allah Subhanahu wa taala, maka ada fase kepengasuhan itu yang menghendaki orang tua harus berani melepaskan anak untuk belajar, melepaskan anak untuk pesantren begitu ya. Bukan niatnya untuk menjauhkan anak gitu ya, tapi untuk menguatkan sang anak agar kelak ya menjadi hidup pribadi yang hidup dalam keimanan, ilmu, akhlak dan kemandirian. Dan semuanya itu insya Allah akan anak-anak dapatkan dalam pendidikan pesantren. Barangkali itu yang bisa kita pelajari, kita ambil teladan kisah 3 sosok Nabi dan Rasul yang dalam masa kepengasuhannya ternyata Nabi dan Rasul itu jauh dari orang tuanya. Akan tetapi di akhir Allah jadikan Nabi dan Rasul itu lahir menjadi seorang pemimpin, lahirlah menjadi seorang da'i begitu. Maka barangkali setelah ini tangis ayah bunda akan pecah begitu ya. Pelukan itu akan terasa lebih lama gitu.
langkah kaki itu akan rasanya berat banget ketika harus berbalik meninggalkan anaknya di pesantren. Namun puncak kerinduan ayah bunda itu bukan hanya tangisan semata. Kami berharap ya, senantiasa doa dari ayah bunda sekalian untuk keberkahan khususnya ya, berkah anak-anak di pesantren. Bukan cuma sukses ayah bunda, gitu ya. Kalau sukses itu definisinya masih umum. Kalau berkah itu ya, secara makna syar'i itu adalah bertambahnya kebaikan. Maka ya, kami mohon doa untuk keberkahan Ananda ketika mondok di pesantren kita Al-Hikmah ini, agar nantinya menjadi lahir kemudian pemimpin-pemimpin, para dai maupun daiyah yang akan memberikan manfaat dan kontribusi bagi bangsa dan kaum muslimin pada umumnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.